Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya Akbar Senjani di channel YouTube milik saya. Pada kesempatan kali ini seperti biasa saya akan membuat sebuah video presentasi di mata kuliah Administrasi Supervisi Pendidikan. Kali ini materinya adalah Administrasi Layanan Khusus gitu. Tugas ini diberikan oleh Bapak Dr. Hanif Al-Qadri sebagai bentuk penugasan di minggu ke-11 gitu. Nah, untuk tidak memperpanjang waktu, mungkin langsung saja ya kita masuk ke penjelasan materinya. Sebelum itu, buat yang belum kenal, perkenalkan saya Akbar Senjani dengan NIM 19045054. Saya merupakan mahasiswa jurusan Geografi. Oke, langsung saja kita masuk ke materi pertama. Kita dudukkan dulu konsepnya ya, tentang administrasi layanan khusus ini. Apa itu administrasi layanan khusus? Nah, kalau kita lihat di Word yang telah saya siapkan ini, ya, bahan yang telah saya siapkan ini, administrasi layanan khusus itu adalah layanan gitu, layanan yang diberikan secara khusus, ya, yang berkaitan layanan ini berkenaan dengan proses pendidikan, ya, yang diberikan siapa? Yang diberikan oleh pihak sekolah kepada seluruh warga masyarakat sekolah, baik itu peserta didik, ya, peserta didik, baik itu peserta didiknya, kemudian gurunya, serta semua elemen yang termasuk ke dalam lingkup sekolah itu sendiri. Tujuannya apa? Tujuannya agar mereka dapat lebih nyaman, ya, puas, serta optimal dalam melakukan kinerjanya masing-masing. Guru kinerjanya seperti apa, murid fungsinya apa, tugas dan tanggung jawabnya apa, supaya dia mengerjakan semua itu dapat lebih optimal. Itulah tujuan pemberian dari layanan khusus yang diberikan oleh pihak sekolah kepada seluruh warga masyarakat sekolah gitu. Nah, jenis-jenis layanannya apa? Jenis-jenis layanan khusus ini apa? Ada beberapa. Di sini saya memuat beberapa poin. Yang pertama ada pustaka. Pustaka ini perpustakaan gitu. Nah, perpustakaan ini ya merupakan salah satu unit ya yang diberikan oleh pihak sekolah kepada seluruh warga masyarakat sekolahnya sebagai bentuk untuk membantu menunjang proses pembelajaran gitu. Ya, karena di perpustakaan ini terdapat berbagai macam bentuk fasilitas-fasilitas untuk memperoleh informasi-informasi terkait disiplin ilmu supaya kita dapat lebih memperluas lagi, memperdalam lagi terkait apa yang sedang kita pelajari gitu. Jadi bahannya bisa kita cari di perpustakaan. Selanjutnya labor. Labor ini kalau kita ingin melakukan suatu kegiatan yang berbau keilmiahan gitu ya, baik itu yang berjenis praktikum, ya, observasi, penelitian, demokrasi, dan pembuatan model-model pembelajaran. Ya, ini biasanya dilakukan di labor. Intinya segala kegiatan yang mengikuti langkah-langkah ataupun metode ilmiah itu akan dilakukan di labor gitu. Karena labor ini memang ditujukan untuk menunjang proses kegiatan yang seperti itu. Selanjutnya ada UKS, usaha kesehatan sekolah. Kalau kita sekolah dulu ya, UKS ini biasanya tempat untuk menunjang layanan kesehatan, untuk memberikan layanan kesehatan kepada seluruh warga masyarakat sekolah gitu. Ya, ini diberikan sebagai bentuk tanggung jawab pihak sekolah untuk menjaga stabilitas kesehatan semua warga masyarakatnya. Oke, selanjutnya ada kafetaria sekolah. Nah, kalau di kita gitu, orang kampung biasanya yang sekolah-sekolah di kampung pasti kenalnya kantin gitu. Jadi kalau kafetaria nih mungkin 1-2 orang kota yang kenal gitu. Kalau yang kita yang sekolah di kampung kenalnya kantin. Kantin ini merupakan tempat yang paling banyak dikunjungi oleh warga masyarakat sekolah. Kenapa saya katakan demikian? Ya karena tempatnya asik gitu. Tempatnya asik, menjual berbagai macam jenis makanan, tempat nongkrong, tempat diskusi, bisa minum kopi bersama, duduk gitu sama teman-teman dan sebagainya. Jadi untuk mengisi waktu luang selama jam istirahat berlangsung gitu, sudah melakukan kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya ada sarana ibadah. Sarana ibadah ini biasanya berkaitan dengan tempat ya, dengan tempat untuk
melangsungkan semua kegiatan yang berkaitan dengan keagamaan. Kalau di kita orang Islam ya, kalau di sekolah-sekolah itu namanya musola, masjid ya, untuk menunjang semua proses keagamaan, baik itu pengajian, kemudian sholat duha berjamaahnya, ada sholat zuhur berjamaahnya ya, ceramahnya, kultumnya dan lain sebagainya. Ini dilakukan di musola ataupun masjid sekolah sebagai bentuk sarana ibadah yang diberikan pihak sekolah untuk sebagai layanan khusus gitu. Selanjutnya ada asrama. Asrama ini tidak semua sekolah ataupun satuan lembaga pendidikan yang memiliki asrama, hanya beberapa saja. Sebagai salah satu contoh misalnya pesantren gitu ya. Pesantren merupakan salah satu satuan lembaga pendidikan yang identik dengan keagamaan gitu, kereligiusan gitu. Jadi semua warga masyarakat sekolahnya, peserta didiknya, gurunya ini akan tinggal di sebuah asrama, tentunya berbeda antara asrama guru dan asrama siswa-siswinya gitu. Jadi semua kegiatannya, belajarnya di kelas, kemudian asrama ini pokoknya untuk kegiatan sehari-hari lah gitu, misalnya tidurnya ya, kemudian makannya, mandi dan sebagainya akan dilangsungkan di asrama ini sebagai bentuk tempat nginap lah. Karena kalau kita sekolah di pesantren, kita nggak bisa pulang setiap hari gitu, berbeda sama orang yang sekolah umum ya, yang bisa pulang setiap hari ke rumahnya. Kalau kita di pesantren tidak ya, minimal 1 semester sekali baru bisa pulang gitu. Selanjutnya ada koperasi ya, jenis layanan koperasi. Koperasi ini ya sebagai tempat lah itu ya, tempat untuk menjual gitu, menjual semua hal yang dapat mendatangkan profit bagi sekolah gitu. Semua jenis karya mahasiswa ataupun siswa biasanya akan dipajang ataupun dipamerkan di koperasi, sehingga jikalau ada seseorang ataupun lembaga yang tertarik untuk meminangnya, maka itu akan dijadikan sebagai bentuk profit gitu bagi pihak sekolah itu sendiri. Nah, selanjutnya ada transportasi. Transportasi ini biasanya sarana yang diberikan untuk memfasilitasi ataupun menunjang kegiatan mobilisasi siswa ataupun mahasiswa. Misalnya ingin melakukan kunjungan ke suatu daerah, maka transportasi ini menjadi salah satu sarana yang sangat penting, layanan khusus yang sangat penting untuk disediakan oleh pihak sekolah. Karena mobilisasi dalam jumlah yang banyak itu tentu membutuhkan transportasi yang dapat menunjang itu semua gitu. Jadi transportasi ini merupakan salah satu jenis layanan khusus yang sangat perlu ya untuk dipenuhi oleh pihak sekolah agar dapat mengoptimalkan semua kinerja dan tanggung jawab fungsi dari semua warga masyarakat sekolah itu sendiri. Oke, itu adalah jenis layanan terakhir. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.